ini tentang masih tentang elektrostatik ya, medan elektrostatik. Gaya dan medan elektrostatik. Oke, kita seperti biasa kalau Anda sudah mendapatkan soal tutorialnya, jadi soal tutorial itu modul tutorial itu ada dua bagian ya. Ada bagian A berupa pertanyaan, nanti di sini kita diminta untuk menjawab secara singkat ya, lebih secara konseptual mengenai konsep-konsep fisiknya. Kemudian untuk yang bagian B itu lebih mengenai ke soal ya. Jadi ada yang diketahui, ditanya, kemudian kita menjawabnya ya. Mostly dia secara matematis seperti itu. Oke, langsung kita mulai saja. Ini sudah dibagi kelompok untuk tutorialnya atau bagaimana? Untuk tutorialnya sudah dibagi kelompok oleh Bu Neni atau bagaimana ini? Halo? Sudah dibagi kelompok atau belum oleh Bu Neni? Iya, yang soal ini soal tutorial. Oh, oh, sudah ada berapa kelompok ini? Ini ada berapa mahasiswa di kelas ini? Oke, 68. Oke. Ya sudah kalau begitu mungkin pekan depan saja. Jadi kalau tutorial itu sistemnya mungkin kemarin di Fisika Dasar 1 juga mungkin sudah ya. Kalau apa namanya sistem tutorial itu biasanya nanti mahasiswa berdiskusi dulu untuk apa namanya di setiap kelompok, kemudian setiap kelompok itu membahas masing-masing apa namanya 2 soal begitu. Jadi ini kan totalnya ada kurang lebih ada 15 soal, kemudian kita bagi 2 soal, jadi kurang lebih ada 7 kelompok ya kalau tidak salah. Mungkin kalau di kelas ini ada 7 kelompok berarti pas, nanti masing-masing kelompok mengerjakan 2 soal. Nah kemudian nanti sebelum kita bahas bersama-sama, nanti satu kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi misalnya kelompok 1 nanti mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 misalnya seperti itu. Nah nanti dipresentasikan, boleh menggunakan PPT atau apa hasil kontratanya itu di-scan terus ditampilkan, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi supaya lebih apa namanya supaya dari Anda itu masing-masing ada diskusi dulu begitu ya. Jadi istilahnya tidak apa namanya tidak menunggu penjelasan saja, tetapi dari masing-masing itu berdiskusi begitu ya. Itu nanti mungkin untuk di pertemuan di tutorial kedua saja di pekan depan begitu ya. Tetapi nanti mohon dicek dulu jumlah kelompoknya itu ada berapa. Nanti kita bagi nih. Jadi nanti kita berikan waktu sekitar ya 10 menit di awal untuk mempersiapkan ininya ya, untuk mempersiapkan apa namanya hasil kotretanya seperti itu. Jadi sebetulnya ini kan kalau sudah diberikan kan mungkin sudah di ini ya, sudah dibahas juga oleh Anda dan biasanya kan dikumpulkan ya kalau tidak salah. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan nomor 1 ini soal konsep ya. Sebuah benda yang bermuatan listrik netral memperoleh muatan listrik. Oke. Ini cukup mudah ya sebetulnya. Kalau kita memiliki suatu benda dengan muatan listrik netral, netral itu sebetulnya ada bermacam-macam keadaan. Ada yang jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatifnya. Ada juga yang memang akumulasi muatannya itu sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada muatan sama sekali di benda tersebut. Ya, seperti itu. Jadi ada paling tidak itu ada 2 keadaan seperti itu ya. Jadi bukan berarti muatannya itu tidak ada, tetapi bisa juga keadaan yang pertama itu ya. Nah, manakah dari pernyataan berikut ini tentang massa benda yang benar? Oke, ini kita diminta untuk memilih saja ya. Yang pertama itu adalah yang A, itu massanya tidak berubah. Ini kan ada kata-kata memperoleh muatan listrik ya. Jadi benda tersebut yang netral tadi kita berikan muatan listrik. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Massanya tidak berubah atau massa bertambah jika muatannya itu positif dan berkurang jika muatannya itu negatif. Ini juga apa namanya ada beberapa kondisi ketika muatannya positif ya. Ketika muatannya positif itu berarti kan bisa saja diberikan muatan positif atau bisa juga muatan negatifnya itu berkurang seperti itu. Kemudian untuk yang pilihan yang C itu adalah massa bertambah jika muatan negatif
dan massa bertambah jika bermuatan negatif dan berkurang jika bermuatan positif. Nah, ini kira-kira jawabannya bagaimana ini? Ini kan hanya memilih saja. Ada suatu benda netral, kemudian kita berikan muatan positif. Kita berikan muatan listrik. Nah, kira-kira yang paling mungkin itu yang mana ini kira-kira? Mengenai massanya ya. Kira-kira yang mana ini? Nah, ini harus tahu ya, ini apa namanya FTMD itu kan meskipun fisikanya itu kan fisika B ya, fisika B itu kan 3 SKS. Tetapi nanti kalau Anda ke apa namanya masuk ke semuanya ya, entah itu di mesin, entah itu di AE atau di material, apa namanya itu nanti kelistrikan, kemagnetan itu nanti juga akan dipakai gitu ya. Jadi ini harus tahu. Ini kira-kira jawabannya apa ini? Gimana? Salah nggak apa-apa, ini kan diskusi ya. Jadi tutorial itu lebih ke diskusi, kemudian seperti apa namanya pelurusan konsep kalau misalnya nanti masih ada yang sekiranya belum difahami seperti itu gitu ya. Jadi ini lebih ke diskusi saja, bukan kuliah kan? Jadi ini tutorial saja ya. Jadi membantu perkuliahan, membantu menguatkan konsep dari perkuliahan begitu. Silakan, ini jawabannya kira-kira apa? Ini kan pasti sudah mengerjakan semua sebetulnya. Jawabannya kira-kira gimana ini? Ya, ini pada diem. Anak-anak FTMD itu biasanya kalau apa namanya dulu saya mengajar di FTMD itu anak-anaknya ini ya, kan mayoritas laki-laki, jadi anaknya tuh pada aktif biasanya itu. Suaranya gede-gede. Ini apa ini kira-kira jawabannya ini? Ru ini kan nama jenis kawat. Jadi jenis Salah nggak apa-apa? Yang C bukan, Pak? Yang C, massa bertambah jika bermuatan negatif dan berkurang jika bermuatan positif. Alasannya bagaimana? Ini kita gambarkan dulu coba ya supaya lebih visual. Jadi katakanlah misalnya kita punya suatu benda ya, kotak misalnya. Kemudian dia itu netral ya. Netral itu ada beberapa kondisi. Katakanlah kita mengambil yang oke, Anda menjawab yang C berarti ini awalnya bagaimana? Netral itu. Apakah tidak ada muatan sama sekali di benda tersebut atau Anda meinikan yang pertama yang jumlah muatan positif dan negatifnya sama? Anda meinikannya yang mana? Ini misalnya yang pertama itu dia jumlah muatan positif dan negatifnya itu kita buat sama, misalnya seperti ini. Nah, misalnya begini. Terus yang kedua itu misalnya dia netralnya itu betul-betul misalnya tidak ada muatan. Nah, tadi bagaimana penjelasannya? Silakan. Ini kan jadi Anda belajar untuk berargumen ya. Sudah apa namanya Anda sudah jadi mahasiswa, sudah hampir setahun kuliah di ITB, harus ini mempertahankan argumen gitu ya, bisa belajar mempertahankan argumen. Kenapa bisa jawabannya yang C itu? Kira-kira bagaimana? Mikirnya bertambah kalau negatif karena dia menerima elektron gitu, Pak. Kalau misalnya dia positif, dia melepaskan elektron. Kalau misalnya dia positif, dia itu melepaskan elektron. Kalau misalnya dia negatif, itu dia bertambah elektron. Ya, betul sekali ya. Jadi begini, ini konsep yang sangat sederhana sekali. Jadi kalau benda netral itu kan misalnya ya apapun ya, bisa logam, bisa benda-benda yang dari daya elektrik atau bukan ya. Nah, jadi kita tahu bahwa konsep berpindahnya muatan itu kan secara umum adalah elektronnya yang berpindah. Nah, jadi ketika kita apa namanya punya suatu, berarti kan Anda meinikan yang menggunakan konsep yang pertama ini ya, yang bukan yang kosong ya. Ini kan kita tuliskan akumulasi muatannya sama dengan, oh ya sorry, kalau muatan tunggal itu biasanya kalau dituliskan itu Ki kecil, ya betul. Kalau muatan total itu biasanya Ki besar ya, sorry. Ini kita tuliskan Ki besar karena akumulasi muatan, bukan muatan tunggal. Jadi kita gunakan Ki besar. Nah, jadi yang berpindah itu kan kita tahu bahwa elektron ya yang bisa berpindah itu, karena kan elektron di misalnya di konduktor itu juga memiliki elektron di kulit terluar, jadi elektronnya yang hanya yang bisa berpindah gitu.
Nah, ketika kita berikan memperoleh muatan listrik, berarti kan kita anggap elektronnya itu kan berkurang ya. Elektronnya itu berkurang. Misalnya muatannya positif. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau bermuatan positif itu nanti dia akan kekurangan elektron sehingga masanya itu juga akan berkurang ya. Kemudian ketika muatan negatif itu berarti kan elektronnya bertambah, maka masanya otomatis bertambah ya. Jadi meskipun masanya bertambah itu tidak terlalu signifikan karena kan kita tahu bahwa massa proton itu sekitar berapa massa proton itu? Ada yang ingat massa proton, yang elektron dulu yang lebih gampang, yang biasanya sering dipakai di soal-soal kan massa elektron. Kurang lebih berapa di sini? 9,11 kali 10 pangkat min berapa ini? 31 iya kilogram. Nah, kalau yang massa proton itu sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 27 ya kilogram. Nah, seperti ini. Jadi meskipun masanya itu tidak bertambah atau berkurang secara signifikan, tetapi apa namanya yang berpindah itu kan muatannya juga tidak hanya 1-2 aja, tetapi bisa banyak. Nah, sehingga meskipun hanya sedikit, tetapi masanya itu bisa berubah ya, bisa berkurang atau bertambah ya berdasarkan perpindahan elektronnya tadi ya seperti itu. Bisa dipahami yang lain ya? Ini mudah ini. Oke, kalau misalnya diem berarti kita anggap sudah paham ya kalau diem. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Jadi apa namanya manfaatkan dengan baik sarana tutorial itu ya ini untuk apa namanya sebagai sarana untuk diskusi kemudian meluruskan konsep-konsep yang misalnya di kuliah itu Anda masih malu-malu begitu ya tanya sama Bu Neni atau dosen yang lain. Jadi di sini kita diskusi ya begitu. Oke, untuk yang pertanyaan kedua. Sebuah proton dan elektron ditahan pada sumbu X. Proton berada di X sama dengan minus D dan elektronnya berada di X sama dengan plus D. Mereka dilepaskan secara bersamaan dan satu-satunya gaya yang mempengaruhi gerakan mereka secara signifikan adalah gaya tarik elektrostatik saja. Oke, ini kita hanya meninjau gaya elektrostatik saja. Jadi bukan tidak berasal dari gaya eksternal apapun gitu ya. Jadi gaya gravitasi itu tidak berpengaruh. Kemudian ada gaya-gaya yang lain itu tidak berpengaruh ya. Yang masing-masing berlaku untuk yang lain. Partikel manakah yang lebih dulu mencapai titik asal? Oke, partikel manakah yang lebih dahulu mencapai titik asal? Oke, titik asal itu maksudnya titik origin ya. Jadi kita misalnya membuat suatu apa namanya diagram kartesian seperti ini misalnya. Ini X dan ini Y. Ini titik originnya di sini. Kemudian itu ditahan pada sumbu X. Oke, berarti kan dia satu dimensi saja. Ini lebih mudah. Jadi di sini kita misalnya punya X itu sama dengan negatif D. Karena kan negatif kita tuliskan di ruas kiri. Kemudian yang di yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sumbu X-nya. Kemudian di sini untuk elektronnya itu di X sama dengan plus D. Berarti di sini kita tuliskan X sama dengan plus D. Kemudian kita taruh di situ ini untuk muatan apa tadi protonnya ya. Ini untuk yang muatan protonnya. Kemudian di sini untuk yang muatan elektronnya. Ini Q negatif. Nah, ini dilepaskan ya. Ini dilepaskan tadi secara bersamaan. Ini konsepnya juga mudah ya. Maksudnya kalau dilepaskan itu kan di sini ada dua buah muatan yang berlainan jenis. Berarti kan akan terjadi gaya tarik-menarik tadi ya, gaya elektrostatik yang bekerja pada sistem ini. Ketika kita melepaskan berarti si muatan positif itu dia akan bergerak ke kanan dan muatan negatifnya akan bergerak ke kiri seperti itu. Nah, pertanyaannya ini partikel manakah yang lebih dahulu mencapai titik asal atau mencapai titik di X sama dengan 0 ini. Ini kira-kira kita menggunakan konsep apa ini? Ini kira-kira partikel yang mana dulu? Saya belum sebelum saya menanyakan konsepnya menggunakan apa. Ini kira-kira partikel mana dulu yang mencapai titik asal? Kira-kira yang mana? Positif, Pak. Elektron. Elektron, Pak. Yang elektron atau yang positif? Yang elektron atau yang proton? Kalau misalnya elektron, kenapa alasannya?
Pakai hukum Newton, Pak. Yaitu Yang F sama dengan M kali A. hukum kedua Newton ya. Jadi bukan hukum Newton saja, tetapi hukum kedua Newton ya. Ini yang sudah Anda dapatkan di FIDA 1 kemarin. Kemudian ada FIDA 1 dengan siapa dosennya? Oh, Pak Syailendra. Oke. Pak Syailendra ya, Kang Syailendra. Oke, hukum kedua Newton itu kan menyatakan kita tuliskan sigma F sama dengan MA ya. Sigma F sama dengan MA. Nah, oke. Jadi ini kita hanya menggunakan ini saja, yaitu Anda menggunakan yang mananya ini? Konsep yang mananya? Gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Oke, gaya Coulomb kita tuliskan. Berarti kan di sini kita samakan apa namanya? Gaya ini ya. Sigma F itu kita tuliskan sama dengan gaya Coulomb ya, F elektrostatik atau FC gitu ya gaya Coulombnya. Oke, berarti kan di sini bisa kita tuliskan MA itu sama dengan K kemudian atau biasanya kalau mungkin Pak Syekh kalau di kelas bukan menggunakan K tapi 1/4 pi epsilon 0 ya kalau di FIDAS. Kok Pak Syekh, sorry. Di kelas Bu Neni. Ini kita gunakan 1/4 pi epsilon 0 kemudian ada Q aksen kemudian per R kuadrat misalnya seperti ini. Atau kalau R-nya di sini kita tuliskan which is R-nya itu adalah D dikurangi dengan negatif D adalah 2D, berarti kan di sini kita tuliskan 2D kuadrat. Ini sepertinya tidak melakukan perhitungan ya, karena kan apa namanya muatannya itu kan tidak diketahui berapa, kemudian D-nya juga dituliskan D serta masanya juga tidak ada. Oke, setelah ini kemudian menggunakan yang bagaimana lagi? Kenapa bisa disimpulkan lebih cepat mencapai titik originnya itu yang muatan negatifnya atau elektronnya. Anda menggunakan apa setelah ini? Halo? Menggunakan apa ini setelah ini? Mungkin Pak kita cari yang akselerasinya lebih besar. Akselerasinya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena Semakin besar berarti semakin cepat sampai ke titik origin. iya, kenapa percepatannya lebih besar yang elektron? Karena masanya lebih kecil, Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi kita menggunakan yang di sini. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa massa itu dia berbanding terbalik dengan percepatannya ya. Nah, kemudian tadi kan sebetulnya bukan percepatan yang kita tinjau, tetapi yang mereka yang lebih dulu mencapai titik asal. Berarti kan ini secara eksplisit itu adalah kecepatannya yang kita tinjau ya. Tetapi karena yang namanya kecepatan itu kan dia sebanding dengan kecepatan itu dia sebanding dengan percepatan ya. Jadi kalau masanya lebih kecil, maka percepatannya kita tuliskan. Massa elektron itu kan dia lebih kecil daripada massa protonnya, sehingga percepatan elektron itu lebih besar daripada percepatan protonnya. Oleh karena itu kecepatan elektron itu juga lebih besar daripada kecepatan protonnya. Nah, dari sinilah kita tuliskan, kita simpulkan bahwa kecepatan elektron itu akan lebih besar ya, ya yang dialami oleh muatan negatif Q tadi, sehingga bisa kita simpulkan ya, yang lebih dulu mencapai titik originnya itu adalah si muatan elektronnya ya, begitu muatan negatifnya ya. Jadi hanya menggunakan konsep hukum kedua Newton ini ya, kita hubungkan dengan apa namanya konsep gerak ya, seperti itu. Oke, ini paham ya, ini bisa dipahami ya, ini juga cukup mudah. Kemudian setelah itu, ada pertanyaan dulu mungkin silakan. Kalau yang belum jelas silakan disampaikan. Oke, diam berarti saya anggap cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Oke, ini juga pilihan juga ya. Muatan titik negatif berada dalam suatu medan listrik yang diciptakan oleh muatan titik positif. Manakah dari berikut ini yang benar? Oke, kita gambarkan dulu ya, kita gambarkan dulu. Jadi ini ada suatu sistem muatan, misalnya satu dimensi saja, X dan Y. Letaknya boleh dimanapun ya, karena tidak disebutkan.
katakanlah ini muatan positifnya ya, ini Q plus, kemudian di sini ada Q min ya, Q negatifnya. Muatan titik negatif berada dalam medan listrik yang diciptakan oleh muatan titik positif. Oke, kita tahu kalau di medan elektrostatik itu ya, setiap medan itu di sekitar medan itu akan timbul medan elektrostatik ya. Jadi muatan Q positif ini dia menimbulkan medan. Di sekitar ini ada medan vektor ya. Oke, manakah dari berikut ini yang benar ya? Jadi medan yang pertama, yang A, medan menunjuk ke arah muatan positif dan gaya pada muatan negatif. Oh, oke, jadi di sini yang kita tinjau itu adalah muatan titik negatifnya ya. Dan gaya pada muatan negatif itu searah dengan medan. Ya, maksudnya medan yang ini tadi ya, medan yang ini tadi. Kemudian medan yang B, medan menunjuk ke arah positif dan gaya pada muatan negatif berlawanan arah medannya. Yang C, medan menjauhi muatan positif dan gaya pada muatan negatif searah dengan medan. Yang D, medan menjauhi muatan positif dan gaya pada muatan negatif berlawanan arah dengan medannya. Oke, ini kira-kira bagaimana? Ini kan pasti interaksi yang terjadi itu berarti bagaimana? Gayanya dulu, interaksi itu kan maksudnya gayanya ya. Gaya elektrostatik yang terjadi pada muatan negatif itu bagaimana? F, kita tuliskan ya, F Coulomb, gaya elektrostatik atau gaya Coulomb pada muatan negatif. Pada muatan negatif, itu dia akan arahnya bagaimana? Menjauhi muatan positif atau searah dengan muatan positif, menjauhi atau menuju muatan positifnya untuk yang gayanya. Ini bagaimana ini? Ke kiri atau ke kanan? Menjauhi atau mendekati gayanya? Mendekati, Pak. Mendekati, siap. Jadi kalau di sini kita tuliskan gayanya itu adalah mendekati ya, karena kan tarik-menarik dari hubungan kedua muatan tadi yang berlawanan jenis. Ini kita tuliskan F Coulombnya ya, F Coulombnya. Nah, yang ditanyakan kan tadi, dari pilihan jawabannya yang diberikan tadi kan dinyatakan gaya dan medannya. Nah, untuk medannya berarti bagaimana? Gaya Coulombnya itu kan dia mendekati muatan positif. Kalau kalau medan elektrostatiknya kira-kira bagaimana? Searah gaya atau menjauhi gaya, mendekati muatan atau menjauhi muatan positif untuk medannya? Berlawanan arah dengan gaya, Pak. Berlawan arah dengan gaya. Karena? Kan medan untuk muatan positif itu medannya itu keluar dari muatan. Keluar dari muatan ya, jadi menjauhi ya. Jadi di sini kita tuliskan untuk E-nya itu dia ke kanan ya, menjauhi muatan positifnya. Ya, untuk E-nya ya, menjauhi muatan positifnya ya. Jadi kita tahu dari konsep muatan itu kalau muatannya positif, arah medannya itu adalah menjauh ya. Arah medannya itu adalah menjauh untuk yang muatan positif. Nah, ini E-nya di sini. Kemudian kalau yang muatan negatif ya sebaliknya. Ini untuk medannya itu dia bukan menjauh ya, menyebar ke dalam ya. Kalau muatan positif itu dia menyebar keluar ya, kan divergensi dari hukum Gauss itu yang sudah Anda dapatkan di kuliah ya. Dari hukum Gauss itu kalau E-nya itu menyebar keluar ya, divergen keluar untuk yang muatan positif. Kalau yang muatan negatif dia divergen ke dalam ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang mana ini? A, B, C, D yang apa ini? Oke, enggak, ini bukan searahnya, ini salah. Jawabannya apa ini? Gaya. Enggak ya. Ini medannya justru berkebalikan. Medan menjauhi positif, gaya searah dengan medan. Ya. Berarti yang D mungkin. Medan menjauhi muatan positif, iya betul. Jawabannya yang D ya, medan menjauhi muatan positif dan gaya pada muatan negatif berlawanan arah dengan arah medannya ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan untuk yang pertanyaan ketiga? Silahkan. Belum ada? Oke, belum ada. Ini kelas ini kok ini ya, banyak yang diam. Nah, untuk yang pertanyaan keempat, coba kita cek. Gambar di samping menunjukkan garis medan listrik
akibat muatan. Apa yang dapat Anda katakan tentang medan pada poin 1 dibandingkan dengan medan di titik 2? Oke, ini konsepnya seperti yang tadi saya gambarkan di pertanyaan ketiga ini tadi ya. Jadi muatan positif itu dia diverge, diverge-nya dia keluar ya, menyebar keluar. Ini kira-kira kita menggunakan apa ini? Oh, ini pilihan juga ya, coba. Medan di titik 2 itu lebih besar karena titik 2 ada di garis medan. Ini kira-kira jawabannya bagaimana? Betul atau salah? Salah, Pak. Kenapa? Karena setahu saya garis medan tuh cuman representasi doang, Pak. Iya, jadi garis medan itu kan sebetulnya kan tidak ada ya. Apa namanya, garis medan itu kan sebetulnya adalah garis fiktif ya, garis fiktif. Kita gambarkan karena dia itu nanti hubungannya dengan flux ya. Flux elektrik itu kan bunyinya bagaimana flux elektrik? Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada garis yang menembus, tetapi kita lihat pengaruhnya ya gitu ya. Pengaruh garis-garis medannya seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau dari perumusan matematisnya kan kita tuliskan bahwa E itu kan dinyatakan bagaimana? 1/4 pi epsilon 0 kemudian Q ya, misalnya muatan tunggal Q per R kuadrat arah R topi. Misalnya seperti ini. Sorry, ini kecoret. Nah, jadi dari gambar tersebut, konsep yang akan kita gunakan yang apa ini? Ini per R kuadrat ya. Nah, ini sepertinya kalau menurut saya ini hanya pengaruh jaraknya saja dari sumber muatan. Kalau di sini kita tuliskan ada R1, yang di sini kita tuliskan ada R2. Nah, berarti dari perumusan ini kita bisa menuliskan bahwa E itu medan elektrostatiknya itu dia berbanding terbalik dengan R kuadrat ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga dengan mudah kita bisa menyimpulkan bahwa kalau jarak suatu titik ya, jarak suatu titik atau suatu muatan uji dari muatan sumber itu lebih besar, maka medannya juga lebih kecil ya, karena kan berbanding terbalik. Jika R-nya itu semakin besar, maka E-nya akan kecil atau besarnya saja, tidak perlu vektor. Jika R-nya itu kecil, maka E-nya akan besar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti jawabannya yang mana ini? Langsung saja. Jawabannya yang ABCD. ABCD yang mana? Jawabannya yang mana ini? D, Pak. Yang mana? D, Pak. D. Medan di titik 1 lebih besar karena garis-garis medannya lebih berdekatan. Iya, ya. Jadi yang D itu dia yang pertama ya, karena kan apa namanya, dari lokasinya itu atau yang dikenai garis-garis medannya itu ya, dia itu lebih dekat ke muatan ya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau misalnya garisnya itu dia kita perbanyak gitu ya, semakin dekat itu dia garisnya itu semakin rapat seperti ini. Seperti yang tadi yang sebelumnya. Jadi kalau di sini garisnya itu kita perbanyak ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kan kalau lebih dekat ke muatan itu jarak antara garis-garis medannya itu dia lebih rapat, artinya medannya itu lebih kuat begitu ya, lebih besar. Jadi kita tuliskan E di titik 1 itu lebih besar daripada E di titik yang kedua ya, seperti itu. Oke, betul. Jawabannya yang D ya. Yang lain bagaimana? Sudah paham ya? Tidak ada pertanyaan untuk yang ini pertanyaan keempat? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini kita kemarin Bu Neni menyampaikan ini waktunya sampai pukul 8 ya. Kalau kuliahnya hari apa saja ini dengan Bu Neni? 2 hari ya kalau tidak salah, meskipun 3 SKS. Hari apa? Senin, Selasa. Oh ya, Senin, Selasa ya. Rabunya untuk tutorial. Oke, pertanyaan terakhir yang nomor 5. Apa ini? Oke. Agar aman saat badai petir, yang terbaik adalah, oke, ini juga pertanyaan pilihan. Kemudian yang kedua, manakah tempat terburuk? Oh, gitu. Jadi agar aman saat badai petir, yang terbaik adalah yang bagaimana? Kemudian manakah apa namanya?
Manakah tempat terburuk dalam pertanyaan pertama? Oke, nah ini berarti jawabannya bagaimana ini kira-kira? Oh, ini sudah jawaban ya? Oh, begitu. Ini apa namanya? Oh, yang pertama itu dia sudah begini, gimana sih? Saya kok tidak paham. Manakah tempat terburuk dalam pernyataan pertama? Oh, ini maksudnya yang pertama jawabannya itu yang A gitu ya. Untuk yang pertama dulu berarti kira-kira bagaimana nih? Agar aman saat badai petir, yang terbaik itu berarti yang mana? Dari A, B, C, D, E. Di tengah padang rumput yang berumput, di dalam mobil logam, di sebelah pohon tinggi di hutan, di dalam bangunan kayu. Kira-kira yang paling agar aman berarti yang mana ini? Yang paling aman dari keempat jawaban tadi kira-kira yang mana ini? Di dalam bangunan kayu, Pak. Kenapa? Karena kayu kan konduktor ya. Bukan, kayu itu bukan konduktor malah. Isolator yang baik, Ya, Pak. Sorry. kayu itu adalah isolator yang baik ya. Tapi betulkah untuk yang jawabannya itu yang D? Tapi ini kondisional ya, maksudnya kalau petir-petir biasa ya betul kita lebih amannya itu di dalam bangunan kayu. Tetapi kalau misalnya petirnya itu besar ya, untuk bahan apapun itu nanti dia bisa ini ya bisa terbakar kalau kayu. Jadi kalau misalnya petirnya itu terlalu besar, ini juga sebetulnya tidak ini ya tidak spesifik untuk pertanyaannya. Petirnya itu petir yang bagaimana dulu? Kalau petir biasa sampai menyambar ya, sampai menyambar itu apa namanya ya di dalam kayu, di dalam bangunan kayu itu dia aman. Tetapi kalau dia petirnya itu terlalu besar sehingga menimbulkan kebakaran ya kalau di dalam kayu ya pasti di dalam bangunan kayu itu ya tidak aman. Jadi Anda harus ini ya harus aware untuk pertanyaan yang ini ya. Ini soalnya kurang spesifik. Kalau misalnya petir biasa itu ya betul yang D ya, yang amannya itu yang D ini aman. Untuk yang petirnya biasa, tetapi kalau petirnya besar hingga besar ya sampai mengenai bendanya, sampai mengenai bangunannya ya, yang paling aman itu ketika di dalam mobil ya, di dalam mobil konduktor karena konduktor itu kan nanti dia akan menetralkan karena kan dia petir itu kan bermuatan negatif ya, sedangkan kalau konduktor itu kan dia menangkap elektron. Nah, jadi nanti apa namanya lebih aman kalau misalnya sebetulnya sama-sama tidak aman ya karena kan petirnya itu besar. Nanti lebih aman yang B ya karena di dalam konduktor ya kita tahu kalau di dalam konduktor itu kan medan E-nya kan sama dengan 0 ya. Ini kalau di konduktor ya. Jadi tidak mengalami gejala kelistrikan apapun ketika di dalam suatu konduktor ya begitu. Konduktor berunggak ya, konduktor berunggak. Mobil itu kan dia konduktor berunggak. Nah, sehingga E-nya itu sama dengan 0. Ini ketika petirnya besar ya, tetapi kalau petirnya biasa saja di dalam kayu ya, seperti itu. Betul jawabannya. Sedangkan untuk yang pertanyaan kedua, manakah tempat terburuk dalam pertanyaan pertama? Oh, ini sudah dijawab berarti. Di tengah padang rumput yang berumput. Ya, betul ya. Kalau misalnya tempat terburuk di tengah padang rumput yang berumput. Karena kan apa namanya di tengah padang rumput yang berumput itu kan tidak ada benda apapun. Satu-satunya benda konduktor ya diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada petir ya begitu. Jadi ini apa namanya nanti kemungkinan besar kita akan tersambar ketika saat badai petir dan kita itu di padang rumput ya karena satu-satunya benda konduktor ya kita ya tempat mengalirnya elektron ya kita. Jadi yang paling tidak aman dari keempat ini adalah yang A ya betul sekali. Oke untuk yang bagian pertama yang pertanyaan apakah ada yang ingin didiskusikan dulu silakan. Oke tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal ya karena waktunya terbatas. Untuk yang B, pertimbangkan 3 bola logam identik ABC. Pada bola A membawa muatan plus 5Q, bola B membawa muatan minus Q, bola C tidak membawa muatan ya atau netral. Bola A dan B disentuhkan dan kemudian dipisahkan. Oke, ini fenomena elektrostatik biasa. Kemudian bola C disentuhkan ke bola A lalu dipisahkan. Yang terakhir bola C disentuhkan ke bola B lalu dipisahkan. Oke, kalau ini bukan pilihan jawaban ya, tetapi ini kita apa namanya jawab satu-satu. Yang pertama, berapa banyak muatan yang berakhir pada bola C? Oke, ini hanya menghitung saja. Ini tidak pakai rumus apapun ya. Ini hanya menghitung saja.
Ini penyelesaiannya bagaimana ini untuk yang A dulu? Kira-kira bagaimana konsep yang akan kita pakai? Penyelesaian. Silakan untuk yang A dulu, yang soal bagian A dulu ini bagaimana? Tadi kan bolanya itu Pak, ya gimana? kalau saya pikirnya pas bola ditentukan, ntar muatannya jadi sama, Pak. Kalau bolanya disentuhkan, muatannya kenapa? Jadi sama. Ya, jumlah muatannya itu sama jika disentuhkan. Oke. Yang pertama dulu ya, yang pertama bola B itu bola A dan B itu disentuhkan dan kemudian dipisahkan. Oke, bentar. Belum tentu sama ya, sebentar, belum tentu sama. Yang berpindah itu muatan positif atau negatif atau dua-duanya bisa berpindah kalau muatan itu? Yang berpindah adalah Negatif. iya, yang berpindah muatan negatifnya saja ya. Bentar, kita tuliskan untuk yang ini. Ini mudah sekali ya ini sebetulnya. Ini bola A dan B. Bola A dan B. Bola A tadi kan bermuatan berapa? Plus 5Q, bola B-nya adalah minus Q. Berarti kan muatan itu hanya berpindah ke bola A ya. Muatan itu dari bola B berpindah ke bola A. Berarti kan di sini kita tuliskan untuk yang bola A. Ini ya, bola A. Kita tuliskan. Bola A. Itu kan awalnya adalah plus 5Q ya, berarti kita tuliskan QA itu sama dengan plus 5Q. Kemudian untuk yang bola B-nya, QB itu kan sama dengan negatif Q. Nah, berarti karena yang berpindah itu elektron, berarti bola A yang kita tinjau ya, karena kan mendapatkan muatan negatif dari bola B. Berarti sekarang bola A itu berarti menjadi bagaimana sekarang? QA. QA berarti sekarang berapa? Plus 5Q ditambah lagi dengan negatif Q. Sebentar ini kecoret. Berarti muatan total di A dulu berapa ini sekarang? Setelah disentuhkan dengan bola B. Ini kita tambahkan dengan negatif Q. Oke, ini berarti menjadi berapa ini muatan yang A-nya? Plus 4Q ya. Plus 4Q untuk yang bola A-nya ya. Bola A-nya menjadi plus 4Q. Kemudian bola A dan B disentuhkan, oke, dan kemudian dipisahkan. Oh, sebentar. Plus 4Q. Oh iya ya, sorry. Ini berarti bisa sama ya. Ini bola A itu kan plus 4Q. Kemudian ketika dipisahkan untuk yang muatan untuk yang muatan pada bola B-nya dulu berarti berapa ini? Kita tuliskan QB. Ini QI-nya itu kan plus 4Q ya, plus 4Q. Kemudian kalau kita tinjau yang bola B-nya berarti di sini bagaimana untuk yang bola B-nya? Ini tadi kita tuliskan ini ketika disentuhkan ya, ini ketika disentuhkan. Kemudian ketika dipisahkan berarti muatannya bagaimana ini? QB-nya menjadi berapa? Oh, kalau dipisahkan berarti dua-duanya ya. QB-nya itu berapa, kemudian QA-nya itu berapa. Ini ketika dipisahkan. Kita tuliskan. Ketika dipisahkan. Oke, ini QB-nya berapa? QA dan QB berapa? Apakah bisa sama ini masing-masing plus 2Q kalau kita bagi 2? Apakah bisa sama seperti itu ya? Bisa Pak, jadinya 4Q itu dibagi 2 Pak, nanti QB 2Q sama QA 2Q. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika dipisahkan ini muatannya sama ya. Di sini kita tuliskan ada plus 2Q untuk muatan B dan plus 2Q juga untuk muatan A. Ya, ini ketika dipisahkan. Oke. Setelah itu kemudian bola C disentuhkan dengan bola A. Oke, bola C dengan bola A. Kita tuliskan. Ini bentar, ini pakai warna lain saja supaya nanti bisa terbedakan ya. Oke, ini bola apa tadi? C dengan A ya. Bola C dan A ya, bola C dan A. Kita tuliskan. Ketika disentuhkan berarti kan QC-nya itu berapa QC-nya? QC itu tadi berapa sih? Muatan C-nya tadi berapa? Oh, sorry, muatan C-nya tidak membawa muatan ya.
muatan C-nya tidak membawa muatan. Berarti kalau begitu di sini kita tuliskan bola C ya. Ki C tadi kan sama dengan berapa tadi? Netral ya. Ki C-nya itu kan sama dengan 0. Nah, ketika disentuhkan berarti Ki C-nya menjadi berapa di sini? Bola A tadi kan 2 Ki ya. Bola A itu adalah 2 Ki. Berarti kalau di sini disentuhkan dengan bola A-nya berarti Ki C sama dengan 0 ditambah dengan 2 Ki dari bola A ya. 0 ditambah dengan 2 Ki dari bola A. Ini ketika disentuhkan. Betul ya? Kalau ini ada yang salah Anda koreksi loh ya. Jadi jangan ini. Jangan mengikuti kalau misalnya salah ya, langsung dibetulkan. Ini ketika disentuhkan, kemudian ketika dipisahkan sekarang ya dengan cara yang sama. Ketika dipisahkan. Tadi yang pertanyaan itu apa sih? Oh, sorry, pertanyaannya ada banyak ya. Berapakah banyak muatan yang berakhir pada bola C? Oke. Oke, ketika dipisahkan berarti muatan C-nya ini berapa ini? Berarti kan kita ada 2 lagi ya, ada 2 lagi seperti yang sebelumnya. Ki C-nya itu berapa, Ki A-nya sekarang berapa? Kita tadi ketika disentuhkan bola C-nya itu menjadi plus 2 Ki. Berarti kalau dipisahkan di sini sama ya, kita bagi 2. Ini ada plus Ki, ini ada plus Ki juga. Udah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian fenomena yang ketiga itu adalah bola C disentuhkan, terakhir bola C disentuhkan ke bola B lalu dipisahkan. Oke, kita tuliskan di bawah. Ini ya. Bola C dan bola C dan bola B. Bola C dan bola B ketika disentuhkan. Oke. Ini berarti bola C dan bola B. Oke, berarti ini bagaimana ini? Kita punya bola B-nya ya, karena yang disentuhkan ke bola C. Bola B-nya berarti bagaimana di sini? Ki B, itu kan tadi awalnya berapa Ki B? Plus 2 Ki, betul ya? Mana? Oh ya, ini betul. Ki B-nya itu adalah plus 2 Ki. Ya, ini ketika disentuhkan. Ketika disentuhkan. Belum, sorry. Plus 2 Ki itu muatan bawaan, belum disentuhkan, maaf. Nah, kemudian plus 2 Ki ini kita sentuhkan dengan muatan di bola C, berarti kan plus Ki ya. Plus Ki dari sini tadi. Nah, dari yang ini tadi berarti kan sama dengan plus 3 Ki. Ini ketika disentuhkan. Ketika disentuhkan. Kemudian, ketika dipisahkan ya, sekarang kita tuliskan. Ketika dipisahkan. Ini berarti menjadi bagaimana nih? Kita punya Ki B dan kita punya Ki C. Plus 3 Ki berarti bagaimana di sini? Masing-masing 1,5 ya. Berarti kan kita tuliskan plus 1,5 Ki, yang C juga plus 1,5 Ki. Pertanyaannya, berapakah banyaknya muatan yang berakhir pada bola C? Ya udah, berarti kan ini plus 1,5 Ki itu ya, seperti itu. Sekarang untuk yang soal yang B-nya bagaimana? Sebelum ketiga bola saling menyentuh, bagaimana sih? Berapa banyak muatan yang berakhir pada bola C? Betul ya, plus 1,5 Ki, kemudian berapa banyak muatan yang berakhir pada bola C? Berapa muatan total? Oh, ini maksudnya. Berapa total muatan pada ketiga bola? Yang B itu sebelum ketiga bola saling menyentuh. Ya udah, berarti kan ini ya semuanya ya. Berarti kita punya plus 5 Ki, plus minus Ki, dan plus 0. Berarti berapa itu? Ini yang soal A sudah ya terjawab. Kemudian yang soal B, saya tuliskan di sini ya, nyempil. Karena mungkin perhitungannya tidak banyak ya. Kita tuliskan yang B. Berarti total muatannya berarti berapa? Ini kita tuliskan sigma Ki ABC begitu ya. Berarti sama dengan plus 5 Ki plus negatif Ki plus 0. Berarti kan sama dengan plus 4 Ki ya. Nah, udah. Yang soal C bagaimana ini? Muatan total ketiga bola
Setelah ketiga bola saling menyentuh. Berarti kalau saling menyentuh kita punya yang mana tadi? Berarti yang ditambahkan yang mana ini? Kalau sampai final ya, sampai akhir itu kan muatan B-nya yang 1,5, muatan C-nya 1,5, muatan A-nya berapa untuk yang finalnya? Halo? Ini pada kemana ini? Halo, halo? Bagaimana ini soal C? Tidak ada suara. Gimana untuk yang soal C? Ya. Total muatan yang C itu harusnya sama dengan total muatan awal ya? Muatan C itu harusnya total dengan muatan awal. Kenapa begitu? Karena kan ya, muatan yang berpindah jumlahnya sama-sama aja kan sebenarnya. muatan yang berpindah itu jumlahnya sama-sama aja. Ya, yang berpindah sama. Tapi ini kan apa ya? Ya, coba sebentar kita cek ya. Berarti berapa hasilnya? Plus 4Q itu tadi? Iya. Oke. Plus 4Q ya, coba kita cek. Berarti kan sebentar ya, ini apakah sama atau berbeda ya? Kita, oke, ini yang B itu kita save plus 4Q karena ini yang awal sebelum ketika disentuhkan ya. Ketika dipisahkan berarti kan kita punya ini. 1 plus 1,5 Q untuk yang B, plus 1,5 Q untuk yang C, yang A itu tadi mana? Yang A mana yang A? Oh ini ya, yang A yang ini ya. Ya berarti plus 1,5 plus 1,5, 3 ditambah, ya betul ya, plus 4Q juga. Berarti di sini kita tuliskan sigma total muatan ABC setelah dipisah itu berarti samanya plus 4Q ya. Karena muatannya segitu-segitu aja. Jadi pasti ditotalkan mau sebelum atau sudah juga pasti sama ya, seperti itu. Oke, ini paham ya, ini hanya tidak pakai rumus apapun, hanya menggunakan perpindahan muatan saja ya. Next, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan? Enggak. Oke, diem. Berarti tidak ada. Soal kedua. Sebuah partikel bermuatan plus 12 mikrokulom dan bermasa 3,8 kali 10 pangkat minus 5 kg dilepaskan dari keadaan diam di daerah di mana terdapat konstanta medan listrik 480 Newton per kulom. Berapakah perpindahan partikel setelah waktu 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 sekon? Oke, ini kita menggunakan konsep apa ini? Coba ini apa namanya? Ini menggunakan konsep apa ini? Ini ada massa. Kalau massa berarti kan nanti pasti kita menggunakan persamaan dinamika ya. Ada massa pasti kan nanti ada percepatan ya. Percepatannya nanti ya dari bentar, ini ada gaya kah? Oh, gayanya tidak ada. Oh, maksudnya gayanya itu dari ini nanti ya, gayanya sepertinya dari sini terus. Oke, ini kan E ya. Untuk E nanti pastikan dia timbul gaya. Gaya nanti kan kita turunkan ke ada percepatan ya. Percepatannya mungkin untuk yang ini tadi ya, untuk yang ini. Yang dicari itu apa sih? Oh, perpindahan ya. Setelah, oh ini ada waktu. Coba ya, berarti kan ini kita menggunakan persamaan kinematika dulu. Perpindahan misalnya displacement ya. Kita tuliskan D. Boleh S, boleh X, boleh D ya. Kita misalnya D saja karena kan displacement. Apa ini? P0. Apa ini persamaannya? Halo? P0, terus? Terus diapakan? Ini kan karena kan setengah AT kuadrat. Oke, di V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, betul sekali ya. Ini kan di semester yang lalu sama Pak Syekh itu. V0T plus setengah AT kuadrat. Terus setelah itu, oh iya, ini kan dilepaskan dari keadaan diam. Berarti kan V0-nya sama dengan, maka suku pertama di sini langsung bisa kita nolkan. Oke. Ya sudah, berarti kan kita langsung tuliskan D sama dengan setengah AT kuadrat. Ya, setengah AT kuadrat. T-nya sudah ada. Nah, yang A-nya itu yang perlu kita cari dulu. Berarti kan kita tuliskan sigma F itu kan sama dengan MA ya. Which is karena di sini ada pengaruh dari medan elektrostatiknya, berarti F-nya itu adalah Q dikalikan dengan E.
sama dengan M dikalikan dengan A. Maka A sama dengan Q dikalikan E dibagi dengan masanya. Sok, ini berarti kita cari dulu ya. Muatannya tadi sebesar 12 mikrokulom. Mikro itu 10 pangkat minus berapa mikro? Minus 6, Kak. Minus 6. Berarti kan di sini kita tuliskan 12 kali 10 pangkat minus 6. E-nya tadi adalah 480 dibagi massa masanya, oh ini gini ya, masanya adalah 3,8 kali 10 pangkat minus 5 kg. So ini Anda hitung dulu pakai kalkulator, coba ini hasilnya berapa ini. Nanti kita masukkan ke sini. Nanti kan berarti kan setengah dikalikan dengan A-nya tadi yang Anda sedang cari, kali 1,6 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. So silakan Anda Anda hitung dulu ini hasilnya berapa. Pakai kalkulator aja supaya lebih cepat, silakan. Itu 151,578, Kak. Bisa diulang? Bisa diulang? 151,579 pembulatan ke atas, Kak. 579 kali. Oh, ini sudah final angkanya seperti itu. Iya, Kak. Oke, siap. Oke, berarti 151 ini. Oke, berarti kan kita tuliskan ke sini. 151,579. Nah, ini berarti hasilnya berapa untuk displacement-nya? Itu dikuadratkan berarti kan pangkat minus 4, 2,56 kali 10 ini 2,56 ya, 2,56 kali 10 pangkat minus 4. Dikalikan ini dikalikan setengah. Maka ini hasilnya berapa ini? Ini kecoret, sorry. Maka hasilnya berapa? Silakan. 0,019. 0,019 meter ya? Iya. Oke, siap. Berarti kita tuliskan ke dalam notasi ilmiah berarti 1,9 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi sekitar ya hampir 2 cm ya perpindahannya. Karena kan medannya juga segitu ya. Medan listriknya 480, waktunya waktunya juga sangat singkat yang diberikan ya. Hanya 1,6 kali 10 pangkat minus 2 sekon ya. Jadi sangat-sangat kecil sekali. 0,016 sekon ya. Jadi kurang dari hampir 1/100 sekon ya, seperti itu. Oke ya, jadi jawabannya seperti ini kurang lebih. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai soal kedua? Silakan. Oh, ini udah mau 7:30 ya. Ada setelah ini ada kuliah jam berapa lagi? Setelah jam 9, enggak? Jam 9. Kuliah apa itu? Kalkulus, Pak. Oh, kalkulus. Dengan siapa dosennya? Pak Aditya, Kak. Oke, ini berarti clear ya ini ya untuk soal kedua. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Ini biasanya anak-anak FTMB itu rame-rame loh. Maksudnya ini ya. Kalau dulu waktu ini ya zaman-zaman offline dulu. Ini sebetulnya kalau waktu ini ya, kalau pas offline itu, waktu luring itu ya, jadi kalau tutorial itu ini 15 soal itu dikerjakan pada maju gitu ya. Anak-anak biasanya kayak gitu, pada maju gitu. Kerjakan di Oke, nomor 3. Karena kan Bandung juga ini ya, Bandung itu kan kasusnya juga lagi pada naik ya, jadi masih offline ya. Oke, soal ketiga. Dua bola non-konduktor kecil memiliki muatan total 90 mikrokulom. Ketika ditempatkan terpisah sejauh, ini muatan totalnya ya. Ketika ditempatkan terpisah sejauh 28 cm, gaya masing-masing diberikan pada yang lain itulah 12 Newton, bersifat tolak-menolak. Oke, berarti kan di sini bisa dua-duanya positif, bisa dua-duanya negatif ya. Apakah jenis muatan masing-masing? Oh iya, apakah positif semua atau negatif semua ya? Karena kan pasti ini tolak menolak. Dan bagaimanakah jika gayanya itu tarik menarik? Oke. Yang A dulu ini kita menggunakan apa, Cik? Penyelesaian. Gimana ini? Yang A dulu. Ini kita menggunakan apa ini? Halo? Ini bagaimana ini? Penyelesaian.
Ini pakai apa dulu nih, Sok? F sama dengan K Ya, Q1 Q2 per R kuadrat. ya betul sekali ya. Jadi ini kita hanya menggunakan gaya elektrostatik saja ya, gaya Coulomb, bahwa Fc gaya Coulomb. Ini Fc gaya Coulomb. Ini kita pakai vektor ya, sama dengan, oke, kita boleh menggunakan K karena kan di sini sebetulnya kita pakainya itu ini ya, 1/4 pi epsilon 0 ya, tetapi bolehlah kita pakai K saja. K, kemudian Q1, Q2 boleh, kalau Q aksen juga emang enggak, per R, kenapa sih? Tadi ini ada, apa yang namanya, jalan teknis sering kecoret. Ini arah R misalnya seperti itu. Nah, ini arah R top ya, karena kita memberikan tanda vektor di sini. Yang A itu tadi ditanyakan apa? Gaya masing-masing, oke, sorry. Yang A itu ditanyakan apa tadi? Oh, apakah jenis muatan? Oke. Apakah jenis muatan masing-masing? Apakah jenis muatan masing-masing? Ini yang ditanyakan itu besarnya atau jenisnya ya ini tuh? Yang A itu sebetulnya yang ditanyakan itu apa namanya, besarnya muatan atau jenisnya saja atau bagaimana? Ada yang sudah mengerjakan bagaimana ini? Apakah ditanyakan itu jenisnya saja atau besarnya muatan juga ditanyakan itu ya A itu maksudnya? Halo? Bagaimana ini? Kalau dari soalnya sepertinya cuma ditanya itu Kak, apa? Jenisnya. Oh, jenisnya saja. Oke. Uh-uh. Oh, tapi dari sini kita belum tahu ya, maksudnya apakah positif semua atau negatif semua. Oke, boleh. Oke, coba kita, yang di sini kita teruskan dulu ya. Berarti F-nya tadi adalah 12 Newton. K-nya itu berapa? 9,0 ya. 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini katakanlah apa namanya? Q1, Q2 begitu ya. Betul ya, ini Q1, Q2 saja begitu. Ini kan muatan total ya. Oke, kita tuliskan Q1, Q2 dulu. Per R kuadrat, R-nya tadi adalah 28 cm. Berarti di sini kita tuliskan 2,8 ya, maaf. 2,8 kali 10 pangkat min 1 ya. Iya betul, min 1 dikuadratkan. Oh, berarti di sini kita cari Q1, Q2-nya dulu kali ya. Ini Q1, Q2 berarti kan sama dengan 12 dikalikan 2,8 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita bagi dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, seperti ini ya. Habis itu gimana lagi? Udah, berarti ini dicari. Berarti Q1, Q2 hasilnya berapa ini? Coba, punten ini dihitung dulu, mangga. Ini hasilnya berapa ini? Q1, Q2-nya berapa ini hasilnya? Berapa Coulomb? Coulomb kuadrat ya, karena Q1 kali Q2. Silakan ini dicari dulu. Anda punten ini. Tolong dicari dulu, dihitung dulu hasilnya berapa. Minus 2, min 9. Ya, min 9-an kali, atau min 10. Min 9 atau min 10. Coba silakan ini dihitung dulu pakai kalkulator supaya lebih cepat. Ini waktu kita soalnya terus ini ya. Waktunya terus berjalan dan terbatas. Silakan. Salah satu silakan menghitung. Nilai 1,045 kali 10 pangkat min 10. Min 10. Oke, ini Coulomb kuadrat ya. Ini Coulomb kuadrat. Nah, ini Q1, Q2-nya dihasilkannya segitu. Terus nah,
ini untuk dua bola konduktor kecil memiliki muatan total ya 90 mikro. 90 mikro itu ini berarti muatannya tidak sama ya, atau bisa disamakan sih ini? Ini kan perkaliannya. Oh, kalau perkalian berarti kan nanti kalau dia muatannya itu sama ya, misalnya muatannya sama berarti kan masing-masing kali 10 pangkat minus 5 ya kalau muatannya sama. Jadi kita tuliskan Q1 plus Q2 itu sama dengan 90 kali 10 pangkat minus 6 ya, atau 9 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Ini bagaimana cara Anda mengetahui apakah muatannya itu semuanya positif atau negatif? Caranya dari mana? Dari mana ini? Gimana? Sorry, suaranya putus-putus. Mana ini? Dari mana Anda bisa menentukan apakah muatannya itu muatan positif atau muatan negatif? Gimana? Karena sifatnya tolak-menolak berarti dua-duanya positif. Dua-duanya negatif sebetulnya bisa ya kalau tolak-menolak itu. Nah, ini coba ditentukan. Bagaimana Anda bisa menentukan kalau itu positif? Kalau tolak-menolak itu kan sebetulnya kalau negatif-negatif itu kan bisa ya, sebetulnya. Atau bagaimana? Itu Kalau muatan negatif-negatif totalnya jumlahnya jadi negatif juga ya. Oh ya, betul sekali ya. Oke, Anda aware di sini ya, betul sekali. Jadi kalau ini kan penjumlahannya kan positif ya, jadi pasti muatannya juga positif. Oke, betul sekali ya. Jadi Anda aware dari sininya tadi. Oke, betul. Anda berarti ini ya konsen. Nah, setelah itu ini tidak ditanyakan ini ya, tidak ditanyakan apa namanya? Tidak ditanyakan besarnya muatan. Kalau misalnya ditanyakan besarnya muatan ya nanti Anda pakai persamaan kuadrat saja ya. Kalau dikuadratkan nilainya itu adalah sekian, kalau dijumlahkan sekian ya, berarti kan nanti bisa pakai apa namanya persamaan kuadrat gitu ya, kemungkinan masing-masing nilainya itu berapa. Nah, karena tidak ditanyakan tidak usah kita bahas. Yang B. Yang B itu bagaimana yang B? Apa namanya? Bagaimana jika gaya tarik menariknya itu bagaimana jika gayanya itu tarik menarik? Tetapi pertanyaan itu sama gitu ya, atau bagaimana? Apakah jenis muatan masing-masing berarti ya positif negatif ya kalau misalnya gayanya itu tarik menarik. Tapi apakah sesimpel itu untuk yang B itu? Ini betul ya, tidak ditanyakan besarnya muatan. Kalau yang A tadi kan terjawabnya yang ini adalah muatannya itu sama-sama positif ya. Muatan keduanya atau kedua muatan itu adalah positif ya, karena kan jumlah muatannya itu adalah ini positif juga. Nah, kalau yang B, bagaimana jika gayanya itu tarik-menarik? Berarti ini jawabannya kira-kira bagaimana? Untuk yang soal B. Yang soal B bagaimana ini? Ya? Yang soal B bagaimana? Apakah hanya sekedar apa ya? Q-nya positif dan Q-nya negatif begitu atau bagaimana? Atau ini betul ya, kita tidak menghitung besarnya masing-masing muatan. Kalau menghitung besarnya nanti tinggal Anda pakai yang ini dan perkalian ini tadi ya gitu. Kalau misalnya ditanyakan muatannya ya gitu ya. Karena di sini tidak ditanyakan ya sudah berarti kita mengidentifikasi dari gayanya tadi. Tarik menarik itu keduanya positif, tolak menolak keduanya positif, kemudian tarik menarik berarti salah satu ada yang negatif ya. Nah, seperti itu. Next, kita lanjutkan. Soal keempat, sebuah bola kecil masanya 0,012 kg membawa muatan sebesar negatif 18 mikrocoulomb. Berapakah medan listrik besar dan arahnya yang diperlukan agar bola tersebut mengapung di atas tanah? Oke, ini mungkin ada kata-kata mengapung di atas tanah ya. Mengapung di atas tanah. Berarti besarnya itu harus apa ya? Besarnya itu harus sama dengan
besarnya itu harus sama dengan gaya apa namanya? Halo? Ini kok pada diem, pada kenapa sih? Penyelesaian. Penyelesaian. Oke, ini kita menggunakan apa ini? Konsep apa ini? Sigma F sama dengan 0. Ya, penyelesaiannya kita gunakan sigma F sama dengan 0 ya. Jadi ini misalnya permukaan tanah, kita gambarkan ada bola kecil. Berarti di sini kita gambarkan bolanya. Ke bawah itu, dari pusat ke bawah itu ada gaya gravitasi atau W ya, sama dengan W-nya. Kemudian ke atas itu harus ada gaya apa namanya? Harus ada gaya Coulomb ya yang menahannya, karena kan yang diinginkan adalah mengapung. Berarti kalau ke atas di sini kita punya gaya Coulomb seperti ini. Ya sudah, berarti kalau dengan seperti ini kita tuliskan yang arahnya ke atas, kita berikan tanda positif ya. Berarti plus FC, sebentar. Plus FC, kemudian minus F gravitasi itu sama dengan 0. Berarti gaya Coulombnya itu akan sama dengan gaya gravitasinya ya, atau which is sama dengan W. Ya sudah, berarti tadi muatannya adalah ini sudah diketahui. Berarti Q dikalikan dengan E itu sama dengan mg saja. Yang dicari apanya? Oh, yang dicari adalah E-nya. Berarti udah, ini berarti mudah ya. Berarti E sama dengan mg dibagi dengan muatannya, sama dengan masanya adalah 0,012, berarti kan 1,2 kali 10 pangkat min 12 minus 2. G-nya kita gunakan berapa? 10 ya. Bisa 9,8, bisa 10 karena kita pakai yang mudah saja ya, 10. Sebentar, saya tanyakan dulu. Kalau di kelas sama Bu Neni pakai 9,8 atau 10 biasanya kalau menggunakan gravitasi? Mengikuti apa namanya? Bu Neni saja di kelas. 9,8 atau 10 biasanya? Halo? Ini kok pada diem sih? Pada kenapa ini? Biasanya buat pembulatan 10, Kak. Ya udah, 10. Nah, oke, kita tuliskan 10, kemudian Q-nya adalah min 1,8 kali 10 pangkat minus 7 berarti ya. Sorry, minus 5, maaf. Minus 5 ya. 1,2 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 dibagi 1,8. Berarti kan sekitar 12 dibagi 1,8 berarti sekitar berapa itu? Berapa ini hasilnya? Punten minta tolong dihitungkan berapa Newton per Coulomb. Silakan. Nanti kali 10 pangkat minus ya, karena kali 10 pangkat positif. Ada kali 10 pangkat positif nanti karena besar ya medannya. Berapa ini hasilnya? Silakan. 12 dibagi 18 itu berapa itu? Di kalkulator hasilnya negatif 6.666,66667 gitu, Kak. Negatif berapa, sorry? Di hasilnya desimal, Kak. Ya. Negatif 6.666. Negatif 666. Koma? 667, Kak. 667. Oke, berarti 6 ribuan ya. Berarti kita tuliskan 6,67 kali 10 pangkat 123. Ribu ya, berarti kali 10 pangkat 3. Seperti ini. 6.000 ya berarti. Ya, betul ya? Nah, oke. Nah, sebentar, apakah medan itu negatif? Kenapa medannya negatif? Oke, karena muatannya juga negatif ya, maka arah medannya juga. Karena muatannya negatif, berarti kan E-nya juga sama ya, mengikuti muatannya ya, seperti itu. Jadi besarnya medan listrik yang digunakan untuk menahan bola tadi supaya tetap mengapung di atas tanah, berarti ya besarnya kurang lebih segini ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk yang soal keempat, silakan. Kalau tidak ada, kita next lagi. Oke, dua buah muatan titik yang sama besarnya
Tetapi tanda yang berlawanan ditetapkan untuk salah satu ujung alas segitiga sama kaki ya, berarti begini. Seperti ditunjukkan pada gambar. Medan listrik di tengah titik M antara muatan memiliki besar EM. Medan listrik tepat di atas titik tengah P ya, memiliki besar EP. Titik tengah P memiliki besar EP. Oke. Rasio kedua besaran medan yaitu EM per EP itu sama dengan 9,0 ya. Temukan sudut alfa dalam gambar. Oh ini oke, sudut alfanya itu berapa? Oke, ini berarti ada titik di sini, kita sudah ada nilai EM-nya ya, di sini ada nilai EP. Oke. Ini hanya menggunakan konsep medan elektrostatik biasa. Untuk penyelesaiannya, coba. Penyelesaian. Ini kita pakai apa ini? Ini kayaknya harus digambarkan ya. Atau di sini sajalah kita gambarkan ya, supaya tidak menggambar lagi. Ini kalau gambar-gambar Anda jago ya, anak-anak mesin itu kan nanti ada, oh ya, FTMD itu kan dapat ini ya. Ada gamteknya semester ini atau semester depan? Semester ini atau semester kemarin gamteknya? Semester ini, Kak. Ya, semester ini ya. Yang dapat gamtek pasti jadi semester yang sibuk ya. Oke. Ini berarti kita gambarkan ya untuk yang titik P dulu mungkin. Titik P itu berarti totalnya ya. Ini untuk ini katakanlah kita punya Q1, ini Q2 ya. Di titik P dulu, akibat adanya Q1 arah E-nya kemana? EP akibat adanya Q1 arahnya kemana? Halo, ini kita di titik P. Nah, akibat adanya Q1 itu EP1-nya kemana arahnya? Tadi kan ini ya, jadi medan listrik di tengah titik M antara muatan memiliki sebesar EM. Medan listrik tepat di atas titik tengah P itu memiliki besar EP. Nah, EM per EP itu 9,0. Yang di titik P dulu. Ini besarnya E akibat muatan Q1 arahnya kemana ini? Ke bawah atau ke atas atau kemana? Ke atas nyerong sebesar alfa. Oke, ke atas nyerong. Jadi ke atas ya, ke atas. Seperti ini, sebesar alfa. Alfa itu dari ini dari apa namanya horizontalnya seperti itu. Jadi alfa itu dari mana harus dijelaskan. Ini sebesar alfa ini berarti kita tuliskan EP1 arahnya ke atas ya seperti itu. Akibat Q2 arahnya kemana? Ke akibat Q2 arahnya kemana ini? Ini sebetulnya tuh pada bisa tapi ini loh. Tapi pada diam nggak mau jawab ini anak-anaknya. Gimana ini? Arahnya ke bawah ya. Ini arahnya ke bawah. Ini tumben-tumbenan FTMD itu pada diem ya, pada anteng. Biasanya pada ini loh, pada rame. Ini EP2. EP2. Ya, betul EP2. Anda tuh angkatan berapa? 2002 ya, 2021 berarti ya, 2021. Ya dulu waktu apa namanya ngajar di FTMD itu 2000 berapa? Anak-anak angkatan 2015 dulu ya. Jadi sudah jauh dari Anda. Nah, kayak ini untuk yang P-nya seperti itu. Dan setelah itu yang M-nya berarti bagaimana ini untuk yang M-nya? Tadi kan ditanyakan di tengah juga ya. Jadi kita tuliskan ini yang M-nya di sini. Untuk EM ya, EM1-nya berarti arahnya kemana? EM1. EM1 arahnya kemana ini? Kemuatan negatif. Ya, berarti di sini kita tuliskan EM1 arahnya ke muatan negatif. EM2 berarti arahnya ke? Sama. Ya, ini berarti EM2 arahnya ke muatan negatif ya. Sebentar. Betul? Apakah searah? Kenapa arahnya searah? EM1 arahnya ke negatif kah? Betul.
Kalau EM2 arahnya betul ya ke oh iya ya, sorry. Ini E ya, bukan gaya, maaf. Ini E bukan gaya, jadi di sini kita tuliskan betul ya. EM2-nya arahnya ke ini, ke arah muatan negatif juga. Oke. Nah, ini EM2. Yang masih bingung, ini EM1 itu arahnya ke kanan karena kan dia muatan negatif ya. Jadi apa namanya? Ke kanan ya, menuju ke muatan negatif, ke dalam. E akibat adanya muatan negatif itu ke dalam. Kemudian akibat adanya muatan positif karena itu dia diverge menyebar ya, menyebar keluar, maka EM1-nya itu arahnya ke kanan juga ya, seperti itu. Yang dicari tadi apa sih? Tentukan sudut alfanya ya. Oke, tentukan sudut alfanya. Oke, berarti kan kalau seperti ini kita harus mencari, ini sebetulnya mudah tetapi agak agak banyak ya, cukup banyak. Apa namanya, ke kanan ini adalah EP yang apa namanya, resultannya, berarti kan kita tuliskan dulu. EP resultan, ini kita pakai apa ini kalau EP resultannya seperti ini? Kita pakai apa ini? Atau mungkin bisa ditotalkan saja ya. EP itu adalah EP. Oh, oke, boleh. Berarti bisa kita proyeksikan ya. Berarti, bentar, kita gambar dulu lah ya. Ini kalau ada apa namanya yang saya jelaskan mungkin apa namanya ada kekeliruan, nanti langsung diingatkan ya. Ini titik P-nya di sini. Ini soalnya Anda diem ya, maksudnya saya tidak tahu apakah Anda paham atau setuju-setuju saja atau saya salah tetapi pada diem. Ini kita tuliskan EP1. Ini coret lagi sebentar. Karena memang menulis paling enak itu kan di Blackboard ya, di papan tulis. Ini EP1. Seperti ini Anda belum pernah ini ya, mengalami asiknya kuliah di GK, apa namanya, di GK gedung apa namanya? Sampai lupa apa sih? Yang gedung kuliah bersama itu ya, gedung kuliah barat sama gedung kuliah timur itu. Nah, itu di situ seru kalau kuliah di situ. Kemudian di sini kita proyeksikan ya ke sini. Oke, berarti kan di sini alfanya di sini. Ini berarti EP sin atau EP cos kalau seperti ini. EP1 sin atau EP1 cos kalau seperti ini? Cos, Pak. Iya, EP1 cos alfa, betul. Dengan cara yang sama, ini saya gambarkan yang di titik yang sama juga, tapi warnanya lain ya, supaya pakai biru saja. Nah, ini alfa, ini berarti, oke, kalau ini alfa, ini alfa, berarti kan di sini ini 90 ya. Ini 90, kemudian di sini juga 90, ini apa namanya, ini berarti kan 90 min alfa. Ini berarti alfa juga, betul ya? Betul seperti ini? Betul ya, karena kan ini berpelurus. Oke. Oke, ini berarti alfa juga, ini berarti kan EP2. Nah, EP2 kita proyeksikan juga ke kanan. Nah, ke sini. Ini berarti EP2 sin atau cos kalau seperti ini? Cos juga atau pakai sin? EP2 cos atau EP2 sin? Cos juga. Cos, Pak. Ya, betul. Ini cos alfa. Nah, udah. Udah berarti EP-nya tidak pakai resultan vektor, langsung kita jumlahkan seperti ini. Berarti kan EP resultan ya, katakanlah kita tuliskan EP saja. Ini P-nya P indeks ya, sorry, bukan EP. Nanti takutnya ada di potensial ya. Ini P-nya indeks. Berarti kan sama dengan E. Ini banyak. Oke, ini apa tadi? EP1 cos alfa ditambah EP2 cos. Oh. Ini sebentar ya, pelan-pelan. EP2 cos alfa juga. Nah, ini yang sama itu kan EP-nya ya, yang sama itu kan EP-nya. Berarti kan di sini kita tuliskan sama dengan 2. Kenapa sama ya? Karena kan muatannya ini kan tadi ini. 2 muatan yang sama besar berarti kan, dan ini kan jaraknya sama ya. Ini katakanlah sama-sama D, ini juga D. Nah, berarti kan pasti E-nya sama. Berarti kan di sini kita tuliskan 2 EP cos alfa. Udah.
Untuk yang EP-nya kita sampai di sini dulu. Sekarang kita mengerjakan yang EM-nya yuk. Kita mengerjakan yang EM-nya. Untuk mengerjakan EM ini berarti caranya bagaimana? Ini kan tadi kan jaraknya berapa ini? Tidak ada ya, tidak ditentukan ya. Ini kan tadi sama kaki ya. Ini misalnya katakanlah titiknya di sini kita tuliskan A, ini A ya, seperti ini. Berarti untuk EM 1, sorry ini M-nya juga indeks, nanti takutnya Anda menginterpretasikan itu energi mekanik ya. Ini EM1. Oke, ini kita kasih garis putus-putus. Ini EM1. Ini ya, udah. Ini EM1 sama dengan EM2 ya, sama ya, karena kan jaraknya sama, muatannya juga sama. Ini juga kita tuliskan EM2. Udah, ini sama dengan berapa ini hasilnya? Hasilnya berapa ini? Pakai rumus biasa. K. Berapa ini? K. Aduh, ini kok pada diem ini. Apa ini? K Ki per A kuadrat ya, seperti ini. Nah, K Ki per A kuadrat. Berarti kan ini EM totalnya kita tuliskan. Dan karena searah ya, tidak berlawanan ya. Karena searah berarti kan nanti 2 kalinya. EM total sama dengan EM1. M-nya indeksnya selalu lupa. EM1 EM1 ditambah EM2. EM2. Dah, sama dengan. Langsung kita tuliskan 2 kalinya saja. 2 K Ki per A kuadrat. Yang dicari tadi apa? Oh, alfanya. Maaf, yang dicari adalah alfanya. Sorry, ini A kuadrat. Nah, setelah ini berarti kita hubungkan antara EM dengan EP menggunakan rasio tadi ya. Kita tuliskan berarti ini di mana ya? Di sini ya, nyempil. Kita tuliskan EM per EP itu sama dengan EM-nya tadi adalah 2K Ki per A kuadrat. Ini cos alfanya kita ini cos alfanya kita ubah atau kita ubah ke apa namanya? Segitiga ini atau biarkan cos saja ya? Bagaimana ini? Atau yang kita ubah yang enggak. Ini A-nya apakah ditentukan? Tidak juga. Kalau kita hubungkan, oh bisa kita hubungkan dengan, tapi itu nanti pakai ide ya. Ada yang punya ide ini nanti A-nya kita bagaimanakan? Apakah tetap menggunakan A saja atau kita ganti menjadi cos? Kita tuliskan dulu ya, EM-nya itu adalah 2K, kemudian Ki per A kuadrat dibagi dengan EP-nya tadi adalah yang ini ya. Maaf. Ini 2 EP. Oh, sorry. Ini EP-nya kita tuliskan dulu ya. Sorry, ini belum selesai. Berarti 2. EP-nya berarti sama ya dengan EM tadi, hanya berbeda D-nya saja ya. Berarti di sini 2. Kemudian EP-nya kita tuliskan K. Ki per D kuadrat dikalikan dengan cos alfa. Udah, kita tuliskan berarti kan 2K Ki. Oh, berarti kan di sini kita hanya main geometri saja nanti ya. Per D kuadrat tetapi ada cos alfa. 2K bisa kita hilangkan, Ki-nya bisa hilangkan juga. EM per EP tadi adalah 9 ya. Berarti di sini 9 sama dengan D kuadrat ya. D kuadrat per A kuadrat cos alfa. Betul ya? Seperti ini. Cos alfa. Udah. Nah, sepertinya D kuadrat dengan A kuadrat itu bisa kita jadikan cos ya. Ini kalau kita tuliskan cos alfa berarti sama dengan apa ini? Cos alfa sama dengan apa ini? Halo? A per D. Iya, cos alfa sama dengan A per D. Udah. Berarti kalau kita ingin menuliskan di sini A per D ya, bukan D per A. Berarti 1 per cos. Oh, berarti cosnya di bawah. Berarti ini 1 per cos pangkat 3 alfa. Sorry, ini ya betul ya. Berarti kita tuliskan ini ya. Akar pangkat 3 dari 9 sama dengan 1 per cos alfa.
Berarti cos alfa sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 9. Anda cari tahu yang ini dulu, berarti 2 koma ya sekitar. Karena akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Ini berarti 2 koma. Silakan. Punten. Cos alfa berarti sama dengan 1 per 2 koma berapa ini? Coba Anda hitung dulu agak cepat, waktunya terus berjalan. Akar pangkat 3 dari 9 hasilnya berapa? 2,08. 2,08. Oke. Nah, berarti kalau cos alfa berarti 1 per ini berarti berapa? 0,4-an mungkin. 0,4 berapa ini? 1 per 2,08? 0,4 berapa? 481, Pak. 0,481. Nah, terus alfanya berarti kan cos pangkat negatif 1 dari 0,481. Udah, berarti ini alfanya berapa? Alfanya berapa derajat kurang lebih? Kalau cos setengah itu kan 30 ya. Kalau ini lebih kecil berarti lebih besar sudutnya. Mungkin 30-an berapa gitu. Cos 45 kan setengah akar 2. Akar 2 itu kan sekitar 1,4 berarti 0,7-an. Ya, berarti 30-an berapa gitu. Enggak ya, sorry. Cos setengah itu 60, maaf. Cos setengah itu 60, ini 0,48, berarti lebih kecil lagi. Berarti yang 60-an berapa gitu? Atau 70 atau berapa? Berapa hasilnya? Berapa derajat? 61,27. 61,27 derajat. Oke. Nah, itu berarti hasilnya ya. Jadi alfanya adalah 61,27 derajat ya. 61,27 derajat. Nah, oke ya. Jadi alfanya nilainya segitu. Ada pertanyaan dulu silakan. Oh, ini udah mau jam 8. Ini baru soal kelima. Aduh, masih jauh. Oke, saya tawarkan kepada Anda. Ini kita atau satu soal lagi gimana? Nggak apa-apa ya? Satu soal lagi atau cukup? Satu soal lagi atau cukup yang mau dibahas? Satu soal lagi boleh, Pak. Oh, mangga, sok aja. Mau soal nomor berapa, Pak? Dari 6, 7, 8, 9, 10 yang belum dibahas. Nomor berapa maunya? Sebetulnya apa namanya? Ada kan sudah mengerjakan ya sebetulnya. Di apa namanya di silakan. Saya juga nanti setelah ini harus ke kampus. Silakan. Nomor berapa yang mau dibahas? 6, 7, 8, 9, 10, yang mana? Yang sekiranya apa konsepnya masih belum Anda pahami. 6, 7, 8, 9, 10 yang yang mana ini? Yang 8 boleh, Kak? Boleh, sok aja, Mang. Yang 8. Permukaan link. Iya, yang 8 ya. 10, Kak, 10, Kak. Oh, boleh, sok 10. Nah, sebuah bola pejal isolator ya, sebuah bola pejal isolator berjejari R mengandung muatan positif Q yang tersebar merata di seluruh volume. Rapat muatan per volume adalah Q per 4 per 3 pi R pangkat 3. Oke, berarti itu kan rho-nya ya. Gunakan hukum Gauss untuk menunjukkan medan listrik di titik berjarak R di dalam bola tersebut memiliki Q R per 4 pi epsilon 0 R pangkat 3. Oke. Ini kan hanya menggunakan Gauss biasa sebetulnya. Oke, kita tuliskan penyelesaian. Maaf ya, ini kalau pakai board kendalanya seperti ini ya. Penyelesaian. Ini apa namanya? Oke, sebentar, ini kan kita gambarkan dulu. Ada suatu bola pejal isolator ya, bola pejal. Berarti kan ini kita gambarkan bola pejal isolator berjejari R besar ya. Berjejari R besar, kita tuliskan berjejari R besar. Coret lagi. Ini Anda kuliah jam 9, oke, masih ada waktu ya.
Ini R besar. Nah, udah gitu, udah ya. Mengandung muatan positif Q yang tersebar merata di seluruh volume. Oke, ini ada kata-kata ini ya, muatan Q tersebar merata di seluruh volume. Berarti kan dia akan terdistribusi secara merata. Oke, kita tuliskan. Ini ada muatan Q ya, yang tersebar merata di mana-mana itu ada muatan Q. Kemudian ada rapat muatan per volume itu adalah Q per 4/3 pi R pangkat 3 itu. Udah. Gunakan hukum Gauss yang untuk menunjukkan bahwa medan E di titik berjarak R di dalam bola itu adalah memiliki memiliki nilai medan ya sebesar Q R per 4 pi epsilon R pangkat 3. Oke. Berarti kan langkah pertama kita gambarkan hukum Gauss dulu kan. Hukum Gauss kita gambarkan dulu di ini ya, medan listrik di titik berjarak R di dalam bola. Oke. Kita gambarkan permukaan Gauss-nya dulu. Permukaan Gauss itu merupakan permukaan fiktif di dalam permukaan fiktif yang menunjukkan permukaan fiktif untuk menentukan besarnya atau nilai medan listrik di suatu daerah ini ya, di suatu daerah yang dilingkupi muatan ya. Jadi menunjukkan ada atau tidaknya muatan yang dilingkupi pada permukaan Gauss ini. Berjari-jari atau berjarak R dari pusat. Nah, udah. Berarti kan kita hanya menggunakan hukum Gauss saja. Bagaimana hukum Gauss itu? Hukum Gauss itu kan ada dua sebetulnya, ada yang dalam bentuk integral dan diferensial. Tapi ini kita gunakan hukum Gauss dalam bentuk integral ya. Hukum Gauss dalam bentuk integralnya karena ada muatan yang dilingkupinya di situ. Ini bagaimana ini? Kalau hukum Gauss dalam bentuk integral, integral tertutup, terus ini nggak boleh lupa Anda. Bagaimana lagi? Ini pada diem, pada kemana ini? Masih pada di sini? Atau udah pada kemana ini? Hukum Gauss dalam bentuk integral, so gimana ini? Integral tertutup, terus? Iya, terus E dot dA. Ini karena vektor ya, operasi vektor. Sama dengan apa ini? Q enclose per epsilon 0. Ya, jadi integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclose per epsilon 0 itu kan artinya kan begini ya. Jadi banyaknya garis-garis medan listrik yang dilingkupi oleh suatu permukaan luasan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi ya. Q enclose itu kan muatan yang dilingkupi. Ini kan di kelas sudah ya, jangan bingung. Jangan lupa. Berarti kan ini kita tuliskan E. Ini kita tuliskan E. Terus untuk A-nya. A itu adalah luas permukaan Gauss yang berwarna merah ini ya. Jadi yang merah ini kita tuliskan ini adalah Gaussian surface, permukaan Gauss. Permukaan Gauss. Nah, udah berarti ini A-nya berapa ini langsung saja. A-nya adalah berapa ini? A-nya luas permukaan Gauss-nya berapa? Luas permukaan bola berapa ini? Ini kan bola ya, bola. Spherical coordinates. Luas permukaan bola itu berapa? Halo? Ini nanti waktunya habis kalau Anda tidak aktif. A-nya berapa ini? 4? 4 pi R kuadrat. Ya, 4 pi R kuadrat. Nah, Q enclose-nya berarti berapa di sini? Kan mengandung muatan Q yang tersebar merata di seluruh volume. Nah, rapat muatan volumenya itu kan sudah ditentukan seperti ini ya. Berarti kan di sini kita tuliskan Q, kita punya rho ya, kita punya rho di sini. Berarti kan Q itu adalah apa? Rho dikalikan dengan apanya? Kali volumenya. Ya, kali volumenya ya. Dikalikan dengan volumenya. Berarti kan di sini kita tuliskan dikalikan dengan volumenya, betul. Berarti kan kita tuliskan rho dikalikan dengan vol. Rho-nya kan tadi kan sudah ya, Q per 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan dengan volume. Volume itu adalah volume yang dilingkupi. Kan Q enclose ya, hati-hati. Q enclose berarti yang dilingkupi oleh permukaan Gauss-nya. Nah, ini kan berarti kan volume Gauss yang di situ berarti berapa di sini? 4/3 pi R kecil pangkat 3. Oke, 4/3. Pi-nya bisa kita coret. Untuk Q-nya berarti di sini tinggal kita tuliskan sama dengan Q R
kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Udah, berarti kan kita masukkan di sini. Ini per epsilon. Oh, sorry. Ini per epsilon 0 ya. Nah. Udah gitu, key and close-nya kan tadi ini ya. Jadi, key, kemudian R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 per epsilon 0. Udah. R kuadratnya di sini bisa kita hilangkan, tinggal R1 di atas. Ya sudah, berarti kan E sama dengan, tinggal apa ini? Sorry. Maaf. Sorry. Ini berarti key, sorry. Aduh. Bentar. Oke, masih terlihat PPT-nya ya? Masih bisa disimak PPT-nya? Oke. Apa sih? Sorry. Nah, ini. Kita punya Q, kemudian R ya. QR per R pangkat 3 dibagi dengan 4pi epsilon 0. Nah, udah kita sesuaikan dengan yang ini saja. Berarti kan kita tuliskan E itu sama dengan QR, R pangkat 3-nya ke bawah kan. Berarti 4pi epsilon 0 R pangkat 3. Nah, sudah tuh. Dan jadi di sini konsep yang paling penting yang harus Anda pahami itu adalah yang konsep Gauss ini tadi ya, dalam bentuk integral. Kalau yang diferensial itu kan dia bersebanding dengan rho ya. Kalau ini kan kita gunakan permukaan Gauss. Kan yang dimintanya ini gunakan hukum Gauss ya, jadi harus menggunakan yang ini. Ya, kalau yang diferensial itu bentuknya bagaimana? Del dot E sama dengan rho per epsilon 0 ya. Jadi kapan pakai yang integral, kapan pakai yang diferensial itu ya bergantung pada kasus soalnya. Kalau kasusnya seperti nomor 10 ya kita gunakan yang integral ya. Seperti itu. Dicukupkan dulu ya. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung 6 sampai 9 yang belum yang belum paham, nanti bisa ini ya, bisa chat di Teams ya gitu. Nanti ditanyakan mana yang belum paham ya. Nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, nggak usah segan, ditanyakan saja mana yang belum paham ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu soal-soal yang sudah kita bahas? Silahkan. Belum ada? Belum, enggak. Ya, belum. Kalau belum, berarti kita cukupkan ya. Nanti insya Allah di pekan depan kita di tutorial kedua hari Rabu di waktu yang sama. 6.20 ya, jadi waktunya pagi sekali ya. 6.20 sampai pukul 8. Nanti mohon ini ya, maksudnya dicek kelompoknya itu ada berapa. Harusnya ada 7 biasanya ya. Nah, nanti masing-masing kelompok nanti akan ada instruksi dulu ya dari saya, tapi disiapkan dulu jawabannya ya gitu. Jadi nanti ada waktu untuk diskusi dulu, kemudian mempersiapkan kotretan dari soal yang nanti akan dibahas oleh kelompok Anda ya begitu. Baik, kalau sudah berarti kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di ini, saya stop share. Kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama ya di modul tutorial yang kedua ya. Kita akhiri. Selamat